Halo, selamat sore, kita ketemu lagi di channel Lekmono. Oke, kali ini kita akan melanjutkan sesuai janji Lekmono. Kita akan melanjutkan tentang penataan pick up pengapian yang masih banyak sekali ditanyakan di kolom komentar. Dan Lekmono di situ kebanyakan kurang menjawab ya. Dalam artian yang pertama sudah ada videonya, yang keduanya adalah dikarenakan kondisi mesin ini berbeda-beda ya, tetapi jarak kurang lebihnya sudah Lekmono videokan semuanya. Oke. Dan penggantian okna standar, piston lebih dum tetapi menggunakan standar, itu sudah ada videonya, nanti ada di link deskripsi ya. Dan sebelum kita lanjutkan, Lekmono berdoa selalu mudah-mudahan kita selalu diberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan kehidupan kita. Oke, dan di sini sesuai yang Lekmono bilang kemarin ya, bahwa di bagian magnet Lekmono mengatakan bahwa bebannya ini kurang berat ya, dalam artian putaran askruk terlalu ringan tetapi magnetnya terlalu ringan sehingga putarannya itu terlalu enteng. Nah, ibarat sederhananya adalah ketika magnet ini terlalu enteng, dia itu enak digeber tetapi tidak punya tenaga saat mesin dinaikin atau dimasukkan satu gigi 1 2 3 4 5 ya, itu justru mau teriak tetapi tidak keluar tenaganya. Itu permasalahan dari terlalu ringannya magnet ini sendiri. Oke, dan di sini kita mengganti menggunakan magnet spool saya, magnet apa ini namanya, magnet Jaguar. Oke, tetapi di sini bisa kita perhatikan pada magnet Jaguar ini sendiri sebenarnya ada errornya ya, di bagian sini. Nah, di bagian sini keren ini, besinya ini Lekmono nyebutnya keren, ini terjadi penyok. Nah, ini mengakibatkan yang bagian luar ini terjadi muncul ataupun keluar. Nah, seperti ini ya, bisa kita perhatikan. Nah, dia itu terjadi muncul sebelah ya, yang bagian ini luka ini ya, yang bagian terjadi luka itu terjadi muncul di bagian seperti ini. Nah, seperti ini deh. Ini nanti cara sederhananya Lekmono gerinda, Lekmono ratakan. Apakah itu tidak ada masalah? Tidak ya, tidak akan ada masalah. Oke, ini fungsinya untuk mengamankan supaya saat putaran tinggi tidak terjadi sentuhan dengan magnet ini sendiri ya. Itu sudah ada videonya juga. Dan Lekmono merombak dari si bagian ininya juga. Tutup magnet ini bawahnya itu grand ya, bawahnya grand tetapi terlalu muncul sehingga Lekmono ngebleske ya, dalam artian bubut kita masukkan, kita sesuaikan dari jarak sepunya. Nah, cara ngukurnya bagaimana itu sudah ada videonya juga tentang penataan di bagian pickup ini sendiri. Oke, jadi sesuaikan saja dengan kondisi mesin yang kita kerjakan di depan kita. Oke. Dan sebelum kita lanjutkan, di sini apabila ada pertanyaan tentang motor ngeretak saat digas spontan maupun RPM tinggi itu nderik parah, di sini ada motor juga. Nah, di sini sudah diacak-acak, dalam artian sudah turun beberapa kali tetapi tidak sembuh dari ngereteknya itu sendiri ya. Dibawa ke Jogja berapa kali, 2 kali apa berapa kali tadi katanya, tidak sembuh. Tetapi kita tidak mempermasalahkan itu, tetapi kita akan membereskan dari permasalahan-permasalahan ini sendiri ya, terutama di bagian pengapian. Ingat, tidak semua pengapian itu butuh perombakan, harus menyesuaikan dari keseluruhan motor. Nanti videonya Lekmono ulas juga ya di bagian motor ini ya, karena sudah berupa pretelan. Oke, dan sekarang karena mau hujan, kita lanjutkan saja di bagian motor ini sendiri. Oke, di sini Lekmono akan menggerinda dulu di bagian sininya ya, Lekmono gerinda dulu. Nah, ini adalah contoh satunya ya. Jadi penggerindanya seperti itu ya. Nah, kelihatan ya. Ini fungsinya untuk pengaman saat RPM tinggi. Kenapa? Di sini karena askrek adalah buatan, asnya ini buatan, jadi digemukin untuk memasukkan dari si magnet Neotech ini. Oke, pengurangan ini tidak boleh sembarangan, harus menggunakan dia itu diukur, dalam artian seperti ini. Diameter ini apabila jauh dari diameter spool, nah contoh saja seperti ini, diameter spool ini apabila dimasukkan diameter sini, apabila jarak diameter ini jauh dengan diameter magnet, mengakibatkan kelistrikan dia itu akan error di waktu putaran tinggi ya. Errornya bagaimana? Errornya itu bisa kelistrikan berbet dan sebagainya, banyak faktor. Intinya tidak normal pada kelistrikan ini sendiri disebabkan karena dari jauhnya jarak diameter spool dengan diameter dalamnya magnet ini sendiri. Oke, sekarang Lekmono ingin menggerinda dulu ya.
Dan di sini Lemono ingin berpesan bahwa apakah pengerindaan ini harus tidak, karena beberapa yang Lemono pasang itu tidak perlu menggunakan pengerindaan. Kenapa? Karena Lemono mengukur itu sudah senter kondisinya dari diameter magnet ini dengan diameter itu senter, dalam artian askreknya atau buatan dari asnya itu tidak goyang. Nah, ini dikarenakan sudah Lemono sebutkan tadi, dia itu error di bagian sininya. Nah, ini terjadi membuka di bagian keren, sehingga di bagian tepi keren sini terjadi keluar sebelah, mengakibatkan dia itu nantinya terjadi gesekan. Makanya Lemono lakukan pengurangan, jadi tidak harus dikurangi ya, jadi seperti itu. Oke, dan di sini sistem penggerindaannya seperti ini ya, seperti ini. Nah, apakah itu tidak akan merusak arus spoolnya? Tidak akan merusak dari arusnya ya. Lemono tekankan lagi, apabila penggerindaannya tidak terlalu ditekan itu tidak akan merusak arus. Nah, yang merusak arus sebenarnya adalah yang pertama, saat kita mengupgrade beda spool dengan magnet, dalam artian beda pasangannya ini, yang bisa merusak arus adalah yaitu intinya membuat arus itu error, yaitu terlalu dekat ataupun terlalu jauh dari diameter spool dengan diameter dalamnya magnet ini. Itu bisa membuat error, memang betul itu. Itu Lemono juga sudah ada memvideokan khusus di bagian spool. Oke, sekarang kita akan mengukur apakah si bagian diameter tengah spool ini tidak tidak gesek di bagian drat ininya ya. Apabila gesek, itu sudah ada videonya juga tentang pengerindaan manual supaya dia itu hasilnya lurus seperti bubutan, itu sudah ada videonya juga ya. Sekarang kita pasang dulu, hanya untuk mengukur dari gesekannya ya, dia itu gesek apa tidak. Nah, untuk bautnya ini yang perlu sangat diperhatikan, sudah banyak Lemono videokan, yaitu baut ini tidak boleh terlalu panjang ataupun terlalu pendek, dia itu harus pas ketika dia itu nancep ya. Nah, harus pas. Kenapa? Dikarenakan apabila terjadi dia itu bautnya sudah mentok dan bautnya ini magnetnya ini, spoolnya ini belum terlalu kencang, maka mengakibatkan saat putaran tinggi dia itu akan terjadi bunyi kasar. Tapi ketika digoyang gini, dia itu tidak goyang ya. Itu ada juga yang dibawa ke tempat Lemono, sudah turun mesin beberapa kali, tetapi dibawa ke tempat Lemono hanya terlalu panjangnya baut ya. Itu sudah Lemono videokan ya waktu setahunan yang lalu ya. Nah, sekarang kita kencengke dulu ya, dikarenakan ini spoolnya bekasan ya, kelihatannya dia itu bekas dipakai ya, sampai dia itu terjadi gesekan. Nah, sebentar Lemono kencengke dulu ya. Lemono sambil akan menjelaskan tentang si spool ini sendiri ya. Set. Nah, gitu aja, set gitu aja. Nah, kalau sudah kira-kira set, di sini akan kenceng sekali, tidak ada goyangan karena Lemono sudah mengukur dari panjang bautnya ini sudah pas ya. Tidak terlalu pendek dan tidak terlalu panjang. Oke, yang keduanya di bagian sini ya, yang perlu kita perhatikan di sini, kenapa sih bisa terjadi rusak. Nah, di sini kenapa sih bisa terjadi rusak di bagian ini? Dikarenakan kemungkinan besar apabila ini diupgradekan ke bagian magnet Neotek, dia itu terjadi sentuhan dengan si bagian sini ya, si bagian drat magnetnya ini ya, dia itu terjadi gesekan sehingga dia itu muter. Nah, ketika dia itu di sela-sela seperti ini, misalnya kita tancapkan di sela, dia tidak terjadi gesekan, tetapi saat putaran tinggi dia itu baru menggesek. Nah, itulah Lemono menjelaskan tentang klaker askruk ini, dia itu saat putaran tinggi ada goyangannya. Nah, itu inti sederhananya, cara melihatnya adalah bekas gesekan ini sendiri ya. Jadi seperti itu.
Dan langkah keduanya kita akan menggerinda manual di bagian sini. Caranya itu sudah ada videonya juga di bagian penataan pickup di CB itu sudah ada videonya ya, yang menggunakan magnet Neotech itu sudah ada videonya. Lemono bubut sini ya, Lemono gerinda manual ya. Oke, sekarang Lemono akan menggerinda juga di bagian sini. Oke, dan sekarang kita buka. Ini hanya untuk fungsinya untuk meminjam kita untuk bubut ya, untuk bubut. Nanti kita pasang kembali karena nanti kita akan meneliti yaitu penyebab dari motor ini sendiri ya. Yang motor itu diapa-apain tetap dia itu derik ya. Nah, oke, sekarang kita lepaskan dulu. Jadi Lemono hanya minjem ya Mas buat bubut si magnet ya, untuk kita pasang ke bagian motor CB. Nah, sekarang kita lepaskan. Oke, di sini magnet kemungkinan besar sering ambrol karena di sini banyak sekali lem ya. Di sini terjadi dia itu dilem ya. Nanti kita ulas saja di bagian si motor ini sendiri. Oke, dan sekarang kita lepaskan pelan-pelan karena yang jelas ini susah ngelepasinnya ya, karena banyak lem di dalamnya ya. Nah, oke, sekarang kita lepaskan dulu. Oke, kemudian kita kencengke. Nah, ini dibikin dirombak sampai panjang banget ya ini. Nah, sekarang kita lepaskan dulu. Oke, di sini sampai dia itu nggak mau geser sama sekali dikarenakan di bagian dalam sini diberi lem ya. Nah, sekarang kita lepaskan. Aku jajal tulung kunci Inggris, suncang bu kunci Inggris bu. Kunci Inggris. Nah, kita lepaskan dulu. Ini benar-benar kenceng lah ya. Di sini benar-benar kenceng. Kita kencengin dulu. Sebentar. Iya, sampai gak kena. Oke. Oke. Oke, mudah-mudahan mau lepas ya. Mudah-mudahan mau lepas. Kita getok dulu. Yo, ora kena, wes jan. Kepriye. Wis saking gancenge.
Oke, dan kita coba sekali lagi. Di sini tracker Lemono sampai kalah yang di bagian ini. Nah, ini beratnya sampai terjadi aus saking kencengnya si magnet ini. Jan. Piye. Oke, sekarang kita kencengke dari magnetnya, trackernya ya, kita usahakan. Mudah-mudahan tracker enggak dol. Alah. Tracker dol. Wis. Gara-gara magnet satu, trackernya dol. Oke, di sini Lemono akan melepas manual, tetapi Lemono tidak akan memberikan caranya karena sudah banyak sekali dengan cara tracker manual ya. Mungkin ada yang berpikir itu akan merusak magnet dan sebagainya, asalkan caranya benar tidak. Itu Lemono jamin. Nah, sekarang kita lepaskan secara manual. Oke, kita karbu cleaner di bagian sini dulu. Oke, dan kemudian langkah selanjutnya kita pasang dari bautnya ini sendiri ya. Di sini kita pasang, beri jarak kurang lebih 1 cm ya. Itu sudah ada videonya khusus tentang pelepasan si bagian magnet ini secara manual ya. Nah, kita lepas dulu dari ringnya, kemudian kita masuk ke bautnya, kita kencengin dulu. Oke, kalau kurang lebih dia itu jaraknya segini loh ya. Nah, kita beri jaraknya segini. Nah, ini ada jarak segini. Nah, ini ya kelihatan ya. Kita beri jarak segini dan kemudian nanti kita akan melakukan pukul ya. Kita pukul di bagian aduk ini. Nah, apakah ini nanti terjadi getar atau tidak? Tidak akan terjadi getar apabila caranya betul ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini kalau nantinya getar itu bukan dari pelepasan magnet ya, tapi dari si bagian beban kanan dan kiri tidak seimbang. Yang keduanya kita perhatikan dari magnet ini juga ya, dia itu sudah ada goyangan. Nah, kelihatan ya. Nah, ini yang bagian dalam ini kita perhatikan ya, dia itu sudah ada goyangan. Nah, oke, nanti dikira Lemono nyalahi aturan, dalam artian yang membengkokkan adalah Lemono. Nah, sekarang kita lanjutkan saja pelepasannya. Oke, waktunya mengerjakan secara manual. Oke. Tenaga full tanpa batas, hidro. Ini betul kok. Nah, itu adalah cara manualnya, sederhananya seperti itu ya. Nah, berdua itu lebih enak. Nah, di video Lemono itu ada yang sendirian terkadang ya, kalau teman-teman mengikuti video Lemono sejak lama. Nah, oke, jadi magnet sudah terlepas. Dan sekarang kita lepaskan juga dari magnet ini. Nah,
Oke. Oke, dan sekarang kita lepaskan dulu. Nah, di sini sambil kita perhatikan dari bekas-bekasnya. Oke, alah, dan nggak masalah, nanti kita benerin ya. Nah, oke, sekarang kita lanjutkan sistem penggerindaan manual ataupun pembubutan manual dari magnet Neotek yang mau kita pasang ke bagian CB itu ya. Nah, sekarang di sini kita hanya meminjam buat manuale ya, buat bubut manuale. Kita tancap ke seperti ini. Kemudian kita baut sampai dia itu rapet ya, sampai dia itu kencang. Oke, dan dia sudah posisi kencang, baru kita akan melakukan pembubutan secara manuale ya. Kita lakukan pembubutan secara manuale. Nah, caranya seperti ini. Ini sudah banyak sekali Lemono videokan di video-video Lemono. Untuk membuat si sudutnya ini, dia itu miring ke sana, tetapi dia itu masih aman dari dratnya ya, tidak menyentuh di bagian spule. Mata grinder cilik, sing ciling ngendi? Mana. Bentar, Oke, dan kira-kira sudah cukup dari penggerindaan manual ataupun bubut manual ya. Jadinya seperti ini. Sebentar Lemono lepas dulu ya dari magnetnya. Kita coba lepas dulu dikarenakan di sini dratnya masih utuh, tidak seperti yang magnet yang satunya itu ya, yang tidak seperti ini. Ini udah terjadi dol di bagian sini ya. Nah, sekarang kita lepaskan. Kita lepaskan dari magnetnya ya, kita lepaskan dulu.
Oke, kita pukul pelan-pelan. Nah, kalau dratnya itu masih utuh, dia itu dilepasnya sangat gampang. Oke. Dan di sini tidak ada permasalahan pada dratnya, ya, tidak ada permasalahan pada dratnya. Dia baik-baik saja dengan dratnya, tetapi dia itu lebih sini, tirus ya, kelihatan ya. Jadi seperti itu sistem penggerindahan manual ataupun bubut manual. Fungsinya untuk menghambat, dia itu saat terpasang di mesin CB itu, dia itu nempel seperti bekasnya ini, ya, untuk menghambat itu loh ya. Ntar untuk menghambat gesekan dia itu saat mesin berputar seperti ini. Nah, dia itu fungsinya seperti itu lek ya, menghambat gesekan saat mesin berputar, gesekan dengan si bagian dinding sepul. Ini kan bekas gesekan juga. Oke, sekarang sistem pembubutan manual sudah selesai. Sekarang kita akan menata di bagian pengapian nih ya. Balik lagi. Mulai cek ya. Betul. Apa kucing video ya? Setan tadi. Oh, iya. Hujan gak apa-apa? Apa ini lembur? Apa ini lembur? Dadane kuwi. Oke lah, sekarang Klemono cuci dulu ya di bagian magnetnya sini. Kita cuci dulu, nanti kita masukkan apakah dia itu terjadi gesekan apa tidak ya. Sekarang kita cuci bersih dulu. Oke, dan magnet sudah kita cuci, sudah kita bersihkan juga. Kemudian sepul juga sudah kita bersihkan. Langkah selanjutnya kita akan menata di bagian pengapiannya, sekalian kita ngetes terjadi gesekan apa tidak di bagian magnet yang kita bubut tadi. Nah, kita tancapke seperti ini. Nah, kemudian setelah kita tancapke, kita baut ya, kita baut. Kita kencengke dari bautnya. Kita kencengke bautnya. Oke, dan kalau sudah kenceng baru kita pasang dari si bagian sepulnya ini. Nah, seperti ini. Dan kita baut dua saja di bagian sini ya. Mudah-mudahan bautnya nggak kurang panjang, malah kurang panjang sisan bautnya. Oke, kita kunci saja di bagian sini. Kita kunci. Nah, ini harusnya ada mangkokannya ya, mangkokan di bagian sini kita pasang sekalian supaya dia itu persisi. Nah, dalam artian persisi, dia itu untuk ngecek supaya terjadi sentuhan apa tidak. Oke, sekarang kita lanjutkan. Di sini ada platnya, kita pasang saja untuk mengunci dia itu biar posisi tengah ya. Inti sederhananya adalah seperti itu. Kita pasang saja seperti ini dan kemudian kita masukkan ke bagian sini. Kalau sudah masuk baru kita baut empatnya ataupun dua ya, kita kunci seperti ini. Nah, oke, kita kencengke. Nah, kita kencengke seperti ini. Nah, kemudian langkah selanjutnya untuk ngecek apakah dia itu terjadi gesekan apa tidak, maka kita akan melakukan pengengkolan dan kita pegang di bagian sini. Apabila tidak ada terjadi gesekan, ditandakan dia itu sudah aman ya. Kita coba engkol saja.
Oke, dan sekarang sambil kita perhatikan di bagian penggerindaan manual tadi di bagian dalam sana. Nah, di bagian dalam sini itu terjadi gesekan apa tidak ya, kita perhatikan. Oke, dan aman ya, yaitu aman di bagian dalamnya sana. Nah, sebentar kita nyalakan flash. Nah, di bagian dalam sana tidak ada masalah, dia itu jaraknya sangat jauh sekali dari spool yang kita gerinda tadi. Oke, sekarang langkah selanjutnya kita akan mengukur dari pick up pengapiane. Gotong lo digotong. Oke, dan langkah pertama yang akan kita lakukan saat mengukur pickupnya ini, yang pertama kita pasang juga dari platnya ini, tapi kita kondisikan dia itu benar-benar bagus pada platnya, dalam artian tidak ada bengkok atau bagaimana. Nah, kita perhatikan di bagian sini terjadi bengkok ya, kita luruskan supaya dia benar-benar pada posisinya, kemudian nanti kita ukur ya. Dan oke, kalau sudah lurus kita pasang kembali ya, kita pasang dia itu pada posisi semula ya. Pulser tempatkan pada pulser ya, lubang pulsernya ini loh yang Lemono maksud ya, bagian sini. Cowaan ini kita masukkan, dia itu lurus dengan lubang pulser ini ya. Nah, oke. Sekarang kita paske dulu, sebentar. Oke, dan kalau sudah lurus baru kita pasang kembali. Nah, kita pasang, kemudian kita baut dua. Oke, kita baut dua, silang ya. Kemudian langkah selanjutnya kita akan mencari titik TMA nih ya. Oke, sebentar. Oke, setelah pada posisinya sekarang kita melangkah ke bagian pengukuran pick up. Oke, di sini setelah Lemono telepon tadi, yang punya itu menyarankan menggunakan pengapian Grand saja ya, dikarenakan awalnya menggunakan CD Shogun. Nah, sekarang minta pengapian Grand ya, jadi minta CD-nya itu Grand. Nah, sekarang kita ukur di bagian pick up. Saya sebentar. Nah, karo battle cilik Bu Nana. Battle cilik. Lincip cilik. Cilik.
kita buka dulu. Di sini adalah titik pick up. Nah, mau dibikin berapa dan bagaimana pengukurannya sebenarnya sudah ada videonya ya, sudah banyak sekali videonya. Nah, sekarang kita buka pelan-pelan. Ingat, saat pengukuran ini Lemono sering mengatakan tidak ada titik mati karena ini nanti akan berbeda pada biasanya ya. Pada biasanya akan berbeda pengukurannya dan jaraknya akan berbeda seperti biasanya. Nah, di sini adalah tempat pick up-nya ya. Lembaran pick up nanti yang ingin kita las adalah ibarat seperti ini. Ini adalah pick up yang ingin kita pasang, besi yang ingin kita pasang nanti nempelnya di bagian tengah-tengah yang kita sepeda tadi. Nah, jadi modelnya nanti seperti ini. Ya. Nah, modelnya seperti ini. Nah, modelnya seperti ini. Sekarang selanjutnya adalah kita cari dari titik TMA nih, ya. Di sini adalah titik pick up. Ya, yang kita tandain tadi di sini adalah titik pick up. Nah, di sini ini adalah tempat pulsere. Ya. Di sini adalah titik pick up pulsere, yaitu dari tengah lubang. Oke. Nah, oke, kalau sudah tertandai seperti ini, maka kita akan melangkah ke bagian pengukuran di bagian pick up. Sebentar, kita cari titik TMA nih. Oke, dan di sini adalah titik TMA-nya. Nah, ini adalah tempat jatuhnya pulser. Ya, di sini adalah tempat jatuhnya pulser, dan di sini adalah top. Ya, kalau Lemono nggak pernah memperhatikan namanya top ini, nggak pernah tak perhatikan, ya. Karena tanda T itu bisa berubah-ubah dan bergeser-geser ketika semua mesin ada perombakan, ya, ada perombakan di bagian asruk dan sebagainya, ya. Ini adalah cara pengukuran dari nolnya seperti itu, Le. Nah, setelah ketemu dari benar-benar TMA-nya, kita tandain di bagian sini. Kita menggunakan betel lagi, ya, di bagian sini. Di bagian tempat jatuhnya pulser tadi. Oke, di sini adalah titik pertama. Titik pertama ini apa? Ini kondisi dari si bagian piston itu benar-benar di atas, dan di sini adalah tempat jatuhnya titik pickup. Ya, ini pickup, ini TMA, posisi TMA pas. Nah, cara mengukur sederhananya adalah seperti ini. Nah, cara mengukur sederhananya adalah tanda tadi yang kita getok tadi kita ukur ke arah sini. Ya, kita ukur ke arah sini. Sebentar. Oke, sekarang kita lanjutkan dari sini. Dari tadi tindikan yang kita tindik pertama kali itu adalah titik jatuh pulser di waktu TMA. Kemudian kita ukur dari jarak pick up. Nah, di sini Lemono tidak akan menggunakan angka 15 pada seperti biasanya, ya. Di sini Lemono ingin menggunakan angka 14, bentar, ya, 14, oke. Di sini Lemono menggunakan angka 14. Nah, 14 ya, Le. Nah, itu angka 14. Kemudian langkah selanjutnya di sini kita garis, ya, di sini kita garis. Oke, di sini kita garis. Nah, di sini 14. Oke. Kemudian kita tindik. Kemudian kita tindik seperti ini. Oke, kelihatan ya dari tindikannya. Ini adalah jaraknya 14, tidak seperti biasanya 15. Ya, kalau biasanya kan 15 oleh. Nah, ini kita bikin 14. Oke, nah
Di sini kita tinggal memberi panjang dari pick up-nya ini sendiri ya. Oke, di sini adalah sudah jadi. Sudah jadi bagaimana, Le? Sekarang kita ukur dari panjangnya pick up nantinya. Ini misalnya besi ya. Nah, ini kita ukur dia itu 22. Pembikinan awal 22. Kenapa? Dikarenakan saat kita ukur mati ini, misalkan ini nanti kan ukuran akhirnya adalah 21,3. Ukuran akhirnya panjangnya ini nanti 21,3 ya. Cara nempelnya di sini. Nah, di sini titik pertama, di sini titik kedua. Cara nempelnya seperti ini. Ini sudah jadi. Tetapi yang perlu kita perhatikan adalah saat kita membuat plat ini ya, misalkan ini panjangnya pengen seperti Lemono 21,3, maka kita membuat 22. Nah, kenapa bisa bikin 22 dulu, Le? Dikarenakan posisi dari magnet ini agak melengkung. Nah, dia itu besi lurus dengan melengkung akan berbeda ukuran karena ini adalah tembakan sensor dari sini, tembakan sensor. Oke. Apabila kita mengukur langsung pas 23, ketika kita tekuk seperti ini, maka dia itu tidak ketemu dari angka yang kita tentukan awal tadi. Misalnya tadi ada 21,3, maka alhasil saat kita tekuk dia itu tidak ketemu titik dari 21,3. Inti sederhananya seperti itu. Itu banyak sekali yang dipakai tempat Lemono tentang kurang panjangnya pickup dan kurang pendeknya pickup ini sendiri. Oke, karena awal pembikinan dari pengukuran ini sendiri. Oke, sekarang Lemono langsung saja akan membikinkan dari plat besi ini. Oke, sekarang kita lanjutkan. Ini adalah plat besi yang Lemono maksudkan tadi ya. Ini panjangnya jangan dipas 21,3, tetapi ini dilebihin ya. Dia itu dilebihin, dibikin 22 atau 23 ya, dilebihin intinya, dikarenakan ini besi nanti akan ditekuk ya, untuk mengikuti dari postur si magnet ini ya, biar dia itu ngeplek. Nah, oke, jadi seperti ini nantinya. Di sini adalah getokan pertama tadi ya, yang ini kelihatan ya. Kemudian ini adalah getokan yang kedua. Jadi posisinya itu seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita bengkokkan dulu dari besinya, kita supaya si posturnya nanti benar-benar nempel ke bagian sini. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya berapa tebelnya dan berapa lebarnya. Tebel dan lebar itu berpengaruh pada yang pertama, kalau masalah lebarnya itu nggak ada masalah selama dia itu tidak menabrak si crankcase ini. Kalau masalah tebelnya itu mengikuti dia itu masuknya si pulser ini ya. Karena apabila terlalu tebel dia itu akan gesek ya. Dia itu akan terjadi gesekan di bagian sini, Le. Nah, itu untuk khususnya crankcase B. Nah, apabila gesek bagaimana, Le? Apabila gesek di bagian pickup ini ditipiskan, kemudian si bagian pulsernya ini lebih dimasukkan dengan cara di sini diratakan ya. Di bagian sini diratakan itu akan membuat si pulser lebih masuk dan membuat si pickup ini lebih tipis ya. Nah, oke, jaraknya kurang lebih dari pickup itu kurang lebih 1 mili, itu kurang lebihnya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Kenapa kurang lebih? Karena tingkat goyangan askruk ini berbeda-beda ya. Oke, sekarang dikarenakan platnya ini sudah Lemono bengkokkan ya, Lemono bengkokkan sesuai postur dengan si magnet ini, diameter magnet ini. Kemudian langkah selanjutnya kita lepas magnetnya dan kita lakukan pengelasan.
Oke, setelah selesai penggerindaan ya, setelah selesai custom dari pick up, maka yang kita lakukan adalah ngetes. Nah, seperti ini jadinya ya. Ngetes apakah dia itu terjadi sentuhan dengan baknya apa tidak. Itu langkah pertama yang harus kita cek ya. Terjadi sentuhan dengan bak mesinnya apa tidak, karena ini rawan sekali terjadi gesekan dengan dengan crankcase-nya seperti ini bekasnya ya di bagian sini. Nah, oke, sekarang kita kencengke dulu. Memang butuh pelan-pelan deh untuk bagian perombakan atau custom dari pickupnya ini, supaya nantinya tidak bermasalah saat putaran tinggi ya. Nah, oke, kalau sudah kenceng baru kita pasang dari baknya ya, kita pasang dari bak. Oke, kalau sudah terpasang seperti ini, langkah selanjutnya kita pedal starter. Selangnya bu, ganggu tangan kuat ini. Oke, kita pedal starter dulu. Nah, sambil diengkol di bagian sana, kita perhatikan juga di bagian sini terjadi gesekan apa tidak. Ayo, banter. Nah. Oke, dan sekarang kita lihat saja di bagian sini ada kecepet. Kita cabut pushernya ini. Nah, untuk melihat apakah dia itu posisi tengah lubang ini apa tidak. Itu yang perlu diperhatikan. Nah, dia itu di bagian tengah lubang sini apa tidak. Sebentar. Kita perhatikan dari pembikinan pickupnya tadi ya. Nah, dia itu sudah pas bener-bener tengah ya, pas bener-bener tengah. Nah, kelihatan ya. Oke, nah dia itu sudah benar-benar pas tengah ya, tidak terlalu ke sini dan tidak terlalu ke sini ya. Nah, itu pas benar-benar tengah. Oke. Langkah selanjutnya kita akan mencari bekas lahan tadi. Dia itu biasanya kalau terjadi gesekan ada bekasnya ya, ada bekas gesekannya. Sebentar. Nah, kita cabut kembali. Nah, di sini bisa kita perhatikan satu persatu. Nah, di sini ada bekas gesekan yang baru. Dan biasanya pada pickupnya ini terjadi dia itu membekas. Nah, sekarang kita cek. Kita cek di sini. Nah, kelihatan ya. Di sini ada bekas gesekan. Sebentar. Ting. Nah, di sini ada bekas gesekan, di sini ada bekas gesekan. Nah, kita tipiskan saja supaya tidak menyentuh dari baknya lagi, dan kemudian baru kita lakukan penataan pada pusher ya. Nah, supaya sensor pusher benar-benar tepat. Nah, caranya kita gerinda saja di bagian ini, kita tipiske. Kita langsung akan menggerinda di bagian atas ini saja. Kita gerinda di atas ini saja. Sebentar. Kita akan dicilik nih kain nih. Kita tipiske ya, tapi jangan lupa kita tutup di bagian sininya supaya gram tidak masuk ke bagian dalam crankcase ya, dikarenakan kalau bagian magnet dalam sini dia itu bisa nempel ya, tetapi kalau di bagian luar sini dia itu tidak mau nempel ya. Nah, oke, sekarang kita tinggal melakukan penggerindaan.
Oke, dan langkah selanjutnya kita akan mengukur di bagian jarak tonjolan PKP dengan sini ya. Apakah dia itu terjadi gesekan atau terlalu jauh. Nah, cara mengukurnya sederhana sekali. Kita pasang baknya pada posisinya ya, kita pasang bak pada posisinya seperti ini. Nah, biar kelihatan, saya sebentar. Nah, kita pasang pada posisinya seperti ini, kemudian kita ukur dari tonjolan kemudian ke bibir sini ya, ke bibir bekas bubutan ini ya. Set, kalau sudah ketemu, itu ketemunya berapa baru kita ukurkan di bagian sini. Nah, ini kan tandanya dia itu terlalu jauh karena pulser mentok di bagian ujung sini dan dia itu terlalu jauh. Nah, kira-kira 2 mili. Berarti tandanya ini si pulser ini di sini kita babat saja, kita masukkan 2 mili ya. Jadi seperti itu sederhananya. Masih azan sedikit, nanti kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan. Kita akan memasukkan dari pulsernya ini ya. Kita tuner di bagian sini supaya pulser lebih masuk ya. Sekarang kita tuner dulu. Kita tuner. Oke, dan custom dari pickup ya, pickup sampean pulser ini supaya lebih masuk sudah selesai. Jadi kita tuner di bagian sini ya, kita tuner. Fungsinya untuk membuat si pulsernya ini lebih masuk lah, lebih menonjol ke dalam, tidak seperti tadi. Nah, lebih kelihatan, lebih menonjol ke dalam dengan tujuan supaya saat magnet ini berputar, yang pertama, apabila terlalu tinggi dari pickupnya akan membuat si bagian sini terjadi gesekan seperti ini, apabila saat mesin panas dan putaran tinggi, dikarenakan ingat Klakras Kruk Lemono sudah menjelaskan ya, akan terjadi goyangan. Oke. Dan yang keduanya, dikarenakan ini kita potong ya, kita tipiskan di bagian sini, kita tipiskan untuk mencegah tidak terjadi gesekan, dan kita memasukkan pickup pulsernya ini supaya dia itu lebih dekat dengan si pickupnya ini. Jadi tujuannya seperti itu ya, untuk memasukkan dari pickupnya ini sendiri. Oke. Dan langkah terakhir yang harus kita lakukan adalah yang pertama, nanti kita akan mengganti dari kabel-kabelnya ini karena nah di sini terlalu pendek. Yang keduanya, dia itu kemarin terjadi sambungan, jadi mono pangkas sekalian, dan untuk membuat ukuran bubut si bagian baknya. Jadi kita ganti kabelnya semua.
nanti kita masukkan ke bekas lubang lama ya, bagian sini. Nah, oke. Kemudian yang keduanya sekalian nanti kita lem besi. Oke, karena sudah banyak sekali di video Lemono, jadi video nanti saat pengeliman dan pemindahan kabel mungkin kita lewati. Oke, dan di sini Lemono akan menjelaskan di bagian sesi terakhir ini, yaitu tentang pickupnya ini sendiri. Oke, sebentar. Nah, oke, di bagian pickup ini kita cari titik TMA. Nah, titik TMA le. Oke, kita cari titik TMA-nya. Oke, dan di sini sudah lurus dari titik pickup yang tadi ya. Bentar, kita dekatkan kamera nih. Nah, kita dekatkan kamera nih. Nah, oke. Di sini bisa kita lihat ya, bagian ini adalah tindikan awal tadi. Ini adalah tengah pas lubang dari pulser ini sendiri. Nah, lurusnya sini loh. Ya, jadi lurusnya tonjolan ini loh. Nah, ini kalau diluruskan ke arah sini, ke bak sini lurusnya ini. Kemudian ini adalah titik pulsernya. Titik pulsernya itu yang Lemono maksud adalah ini. Nah, dia itu sudah ketemu titik pulsernya saat TMA. Nah, cara mengukurnya seperti ini. Kita ukur di sini itu 14. Ingat, kenapa bisa 14? Itu yang perlu teman-teman ketahui, dan teman-teman pasti akan bertanya, kenapa enggak 15, kenapa enggak 12, kenapa enggak. Intinya tidak sama seperti biasanya, dikarenakan ingat, si askruk ini putarannya lebih ringan daripada umumnya. Inti sederhananya seperti itu. Kenapa Lemono mengganti piston lebih dum, kemudian mengganti noken as lebih standar. Nah, penjelasannya seperti ini. Ketika noken as itu kan fungsinya untuk mempercepat ya, mempercepat hisapan dan buangan lah, gampang sederhana seperti itu. Dengan tekanan askruk yang berputar begitu kencang ya, lebih enteng muternya. Yang selanjutnya, magnet terlalu ringan. Alhasil motor itu mau bener-bener teriak ya, kelimak banget kalau sekali digas. Wak, seperti di video pembongkaran. Nah, tetapi ketika dimasukkan, dia itu kecepatannya akan mentok segitu-segitu saja. Kenapa? Karena harusnya beban askruk ini lebih berat, lebih dia itu dalam artian menambah tekanan ke arah maju si mesinnya, dia itu justru berputar di tempat ya. Mungkin agak susah dianalogikan ya, kalau dilogikakan agak susah, tapi inti sederhananya adalah dari pembikinan pick up dengan tujuan membuat piston lebih dum, dengan tujuan mengganti noken standar untuk memperpanjang dari nafas ini. Kenapa? Karena yang tidak diboleh dirombak adalah dari bagian askruke titik ya. Lemono membuat ukuran ini dikarenakan dari kondisi si motor ini sendiri ya. Kalau mau cari ukuran yang lebih mudah di video lain mungkin ya, kalau mungkin cari ukuran yang tepat di video lain monggo, Lemono membebaskan. Tetapi Lemono hanya membereskan dari permasalahan di depan Lemono ini, karena ini nantinya pengukuran pickup tidak sama ketika putaran dari askruknya tidak sama. Ingat, kondisi mesin yang sama, penyakit yang sama, belum tentu permasalahannya sama. Oke, jadi untuk memberikan solusi kita harus mengetahui dari rasa motor ya. Itu langkah sederhana yang bisa Lemono lakukan dan Lemono videokan kali ini. Oke, sekarang kita buat panjangnya ini menjadi dia itu 21,3 ya, 21,3 C. Kita lepaskan magnetnya dan kita ukur dan kita potong ya. Oke, dan langkah selanjutnya kesininya kita ukur 14 ya. Kesininya kita ukur 14. Nah, kesininya kita ukur 14.
kesininya panjang pickupnya ini menjadi 21,3. Itu untuk motor yang permasalahannya seperti yang Lemono bahas ya. Permasalahan dari motor ini intinya itu. Oke, sekarang Lemono akan menggerinda dulu. Oke, dan jadinya pickupnya seperti ini ya. Nah, jadinya pickupnya seperti ini. Yang rapi ya, Lek, kalau jenengan mau rapi ya silahkan dibikin rapi ya. Inti sederhananya seperti itu. Dan sekarang kita lanjutkan. Lemono akan memindah dan mengelem di bagian ini ya. Kita lem pickupnya, pickup pulser ini ya, kita lem. Tetapi Lemono tidak memvideokan, dan Lemono akan memindah dari kabel-kabelnya ini, memindah buka dalam artian mengganti dari kabel-kabel ini yang lebih panjang supaya tidak ada sambungan di dalam jalur oli ini ya, di dalam oli ini. Jadi satu dari sini sampai keluar dari kerangkas ini tidak sambungan ya. Dan kemudian langkah selanjutnya Lemono lem dulu, nanti kita lanjutkan video nih.
Oke deh, sekarang lem sudah kering di bagian sepul dan jadinya seperti ini ya. Nah, jadinya seperti ini. Jadi kita lem di bagian sini, pulsar lebih muncul, dan ini kabel di jalur sepul ini sudah jadi semua. Jadi sudah lem mono pindah ya. Tadi ada videonya juga. Nah, jadinya seperti ini. Dan sekarang sebelum kita pasang sepul dan magnetnya, maka kita akan melanjutkan yaitu pemasangan di bagian kamprate ya. Kita pasang di bagian kamprate. Oke. Di sini sebelum memasang kampret tentunya kita akan memasang di bagian yaitu karet tensioner ya. Di bagian penjelasan block up itu sudah lengkap dan detail ya untuk penjelasannya di bagian sini. Nah, sekarang langkah yang selanjutnya kita pasang dari karet tensionernya ya. Ini menggunakan karet tensioner Tiger kemarin ya saat pemasangan di bagian blok OP ya. Nah, oke. Kita pasang dulu. Sebentar. Nah, oke. Posisikan pada tempatnya. Oke, di sini sudah bagian ke atas ini. Nah, ini dipaski lubangnya ya, yang di bagian aduh. Di bagian sini dipasin ke lubangnya. Sebentar. Oke, dan ini adalah baute ya. Ini adalah baute untuk karet tensioner. Nah, sekarang langkah selanjutnya kita buka dulu dari setutnya ini ya. Kita buka dulu. Oke, kemudian kita putar ke arah kanan. Kita putar ke arah kanan seperti ini. Nah, sampai dia itu mentok. Aduh, cul, sebentar. Nah, kalau sudah mentok seperti ini, baru kita tata posisinya karet ini ya. Nah, kita tata. Sebentar, ucul maning. Oke, nah sudah pada posisinya. Kemudian kita lem di bagian sini. Alah, kayak buntet leme. Sebentar. Sebentar. Nah, kita lem di bagian sini. Dan langkah selanjutnya kita pasang saja karet tensionernya ini ya, lubangnya dipaske. Nah, lubangnya dipaske pada posisinya. Nah, oke, kalau sudah terpasang baru kita kencengke dari bagian baute. Sebentar. Kita kencengke dulu. Oke, dan kalau sudah kenceng kita pasang dari kamprate ya supaya kelihatan mesin kita berdirikan saja. Nah, supaya kelihatan. Oke, karet tensioner. Nah, ini karena tensionernya ini nggak mau ngancing deh ya. Nah, sebentar kita posisikan. Nah, oke. Kalau sudah pada posisinya baru kita pasang kamprate. Di sini di bagian blok up Lemono tidak mengupgrade, jadi ini adalah bawaannya ya, bawaan dari panjang blok dari motore ya. Dari motor ini sendiri deh. Sebentar kita masukkan. Nah, kita masukkan seperti ini, kemudian kita posisikan top. Bentar, tak cari alatnya dulu. Kita geser ke arah top. Nah, sebentar. Oke, dan posisi top. Oke. Nah, piston sudah posisi TMA. Kemudian langkah selanjutnya kita akan memasang dari gigi sentrik atasnya ya. Kita akan memasang dari gigi sentrik atas. Sebentar.
Nah, ini adalah gigi sentrik bagian atasnya. Kita pasang dulu. Oke, dan kemudian kita geser timingnya. Nah, kita putar ke arah kanan, kemudian kita posisikan top. Oke. Dan di sini kamprat kok nggak nyampe, welas jan. Ini berarti kemarin maksa ini kamprat ini, wes jan nggak ngomong. Iya. Oke, saya sebentar. Nah. Oke, dan sekarang kita puter-puter dari kampratnya ya. Oke. Iya. Oke, dan kamprat ini ya, kamprat ini menurut Mono sendiri itu kurang kenceng ya. Kurang kenceng, terlalu kenceng. Nah, ini kenceng banget ya ini ya. Nah, ini kenceng banget, guys. Oke, dan sekarang sebelum kita lanjutkan ya, Lemono akan cari kamprat bekas dulu ya. Nanti kita sambung ya. Cara penyambungannya di video Lemono juga sudah ada. Dan sekarang Lemono akan memproses melakukan penyambungan kamprat dulu. Oke, dan sekarang kita lepaskan dari kamprat ini ya. Kita ukur dulu ya kamprat yang ini panjangnya sama apa tidak ya. Ya ampun, jan. Kalau gini caranya, kalau terlalu kencang itu yang sering kalah adalah klaker noken as, kalau nggak klaker as truke ya. Ini kenceng banget ya. Oke, tetapi ada juga yang kuat loh ya di bagian klaker noken dan klaker as truk apabila tutupnya ini masih bawaan nih ya, masih pasangan nih. Oke, sekarang kita lepaskan dulu dan kita ukur panjangnya. Kita ukur panjangnya dulu. Oke. Dan sekarang kita coba dulu dari kampratnya. Nah, kelihatan agak karat ya, nggak masalah. Nah, jangan karena kurang panjang yang ini tadi. Piye. Oke, dan sekarang kita coba kita pasang giginya. Sebentar. Oke, dan sekarang kita kendorke. Nah, oke, dan di sini kamprat sudah mau, dalam artian dia itu sudah mau kendor. Nah, oke, sebentar inti parane. Oke. Nah, dan yang ini terlalu panjang, ini kepanjangan, dan pendek terlalu pendek. Waduh, wes jan, berarti kemarin itu kampratnya itu terlalu kenceng. Wes, sekarang kita akan menyambung kamprat bekas ini yang pendek-pendek ini, kita sambung ya supaya menjadi 100 melar ya. Kamprat bekas ini kampratnya grand ya, ini kampratnya grand, kita sambung kamprat grand bekas. Sabar, tak sambungi dulu. Oke, dan setelah Lemono tate ya, Lemono tate tetap saja di sini tensionernya itu
terlalu tegang ya, terlalu kencang. Nah maksudnya bagaimana Lek? Ini apabila kita terpasang seperti ini, zret kamprat ini bener-bener kenceng Lek ya, bener-bener kenceng seperti yang video di depan tadi ya, yang Lemono videokan di depan tadi. Oke, tetapi sekarang Lemono mendapatkan keputusan ya, keputusan yaitu bahwa kamprat ini sekarang kita perhatikan dulu bagian yang atas apa yang bawah. Yang bawah saja biar jelas ya. Di sini ketika kita lepas dari tensionernya ini, di sini kamprat kendor ya, di sini kamprat kendor loh ya, aman ya. Oke, kamprat aman ya. Nah tandanya adalah kita harus memberi solusi bagaimana caranya kamprat ini supaya tidak terlalu kencang apabila terpasang dari tensionernya ini. Nah mungkin ada solusi bisa dikasih baut, tapi ada juga solusi lain ya. Kita potong saja di bagian sini sebentar, nanti penjelasannya belakangan ya. Lemono potong dulu bagian ini ya, kita potong dulu. Oke, kita kurangi segini ya, kita potong ya, di bagian sini kita buang. Nah kita tinggal sisakan pendek seperti ini. Nah oke, dan ini terpasang menjadi normal. Saat kita puter, nah ini kan tetap aktif ya, dia itu tetap aktif pada standar ini. Nah sekarang kita perhatikan. Nah oke, dia itu bisa masuk dan juga bisa keluar normal, inti sederhananya seperti itu ya. Nah di sini yang perlu kita pahami adalah bahwa yang pertama mungkin akan ada pertanyaan atau teman-teman ngira bahwa itu nanti kamprat dia cepet loncat oleh, kenapa kok itu dikurangin? Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah tegangnya atau kencengnya dari kamprat. Nah kenapa bisa kenceng Lek? Dikarenakan ada plendes di sini. Ingat ukuran blok ini berbeda-beda loh ya. Nah inti sederhananya adalah Lemono tidak mengurangi dari kinerjanya, tetapi Lemono hanya mengurangi dari tekanan ininya ya, tekanan matinya. Yang kita kurangi tekanan matinya, bukan tekanan dari per di dalamnya ya. Jadi kerjanya si per ini masih normal ya, kerjanya per di dalamnya ini masih normal seperti standare ya, masih normal seperti standare. Tetapi di bagian penekanannya ke arah kamprat ini berkurang atau dia itu bekerja seperti standare ya. Kenapa kalau mau potong? Apabila ini dipaksakan masuk, yang terjadi adalah klaker noken as ya. Lemono mengkhawatirkan dari klaker noken as dan klaker askruk. Apabila klaker noken as dan klaker askruknya kuat, maka yang terjadi adalah giginya ini atas dan bawah ini cepat sekali terjadi aus karena saking kencengnya ini. Nah untuk tingkat melarnya ini sama saja seperti standar, dia itu akan tahan kuat lama ya. Inti sederhananya seperti itu. Tidak semua harus dipotong, tetapi kalau kondisi ini harus dipotong ya, karena terlalu kencengnya dari setut ini sendiri ya, terlalu menekan ya, intinya seperti itu ya. Mungkin dari teman-teman kalau ada yang berpikiran itu nggak kuat dan sebagainya, Lemono jamin 100% ini seperti standare nggih Mas. Ini buat yang punya sajalah khususnya ya. Nah ini akan kuat seperti standare Mas, tetap akan kuat seperti standare. Itu Lemono memperkirakan seperti itu. Kenapa? Dikarenakan Lemono yang memotong dan Lemono mengetahui dari kondisi kamprat-kamprat ini sendiri ya, tingkat kemelarannya seberapa dan bagaimana. Lemono yang mengetahui kondisi mesin ini sendiri. Oke, sekarang langsung saja kita lem di bagian sini ya, langsung saja kita lem ya. Nanti kalau yang punya tanya apakah itu kuat, tak jamin Mas kalau masalah kamprat ini kuat ya. Pada biasanya yang terjadi lembek itu per di dalamnya, bukan tekanan ininya ya, karena yang menekan ini adalah kinerja dari per di dalamnya ya. Inti sederhananya seperti itu ya. Lemono tidak mengurangi tekanan pernya, tetapi Lemono hanya memotong dari tekanan yang mati ini ya. Nah oke, sekarang kita lem saja langsung. Oke, kita lem. Oke. Nah. Oke, dan apabila ada loncatnya kamprat, kita perhatikan loncatnya itu dari mana. Pada biasanya dia itu per di dalamnya sini terjadi lembek ya, per di dalamnya sini loh ya, yang bekerja
menekan dari setut matinya ini, yang ini ya. Inti sederhananya seperti itu ya. Intinya kuat lah, kok gampang ya, sederhana. Intinya yang penting masih kuat seperti standar ya. Nah, oke, daripada nanti klaker no kena saya cepet habis lagi ya, cepet hancur lagi. Kalau enggak pelatuk ya cepet aus sebelah seperti itu ya. Nah, oke. Karena efek dari terlalu kencengnya kampret itu banyak efek lah ya. Apabila dia itu sudah custom pada as kruke, terutama pada rumah klakere ya. Dia itu apabila terlalu longgar, dia itu menyebabkan terlalu longgar dari as kruke ini loh ya. Itu menyebabkan getar juga ya, karena sudah dirombak menjadi setrukan ya. Kita kencengke dulu dari bautnya ini. Inti sederhananya adalah kinerja dari setut dan kampret itu normal seperti standar ya. Mau tekanannya, mau tingkat kelenturannya itu tetap seperti standar ya. Karena Lemono mengusahakan itu. Nah, untuk tingkat kemelaran kampret itu sama seperti standar Mas nggih. Nah, karena ini Lemono mengusahakan seperti ini supaya dia itu tingkat kencengnya saat kampret baru dan melar, intinya dia itu bekerja seperti standar lah. Seperti itu ya. Sampai belibet Lemono jelas ini ya. Nah, intinya kuat Mas. Nah, wes. Oke. Nah ini baru masuk. Oke. Dan sekarang di sini baru kita lepaskan. Celuk. Oke. Nah, ini kan masih aman loh. Gitu, enggak seperti tadi toh. Oke, dan sekarang kita baut saja di bagian bautnya. Oke, sekarang kita baut 10-annya ini jangan terlalu panjang ya, jangan terlalu panjang dan juga tidak boleh terlalu pendek. Nah, oke, di bagian sininya. Sekarang kita kencengke, karena kalau terlalu panjang itu biasanya ada bunyi kasar karena bergesekan dengan klaker no kenase sendiri ya. Oke, sebentar kita geser, kita kencengke dulu. Sekarang kita kencengke. Nah, oke, sudah kenceng. Nah, dan langkah selanjutnya kita tutup di bagian sininya ya, kita tutup seperti ini. Nah, kita tutup. Oke, dan langkah selanjutnya karena sudah terpasang semua, maka kita akan melangkah ke bagian magnete ya. Kita pasang dari magnete bagian inti dari pengapiannya ya. Di sini hasilnya tadi sudah Lemono jelaskan dengan panjang lebar dari panjang pickupnya ini ya. Sekarang kita baut sampai kenceng ya. Nah, kita baut sampai kenceng ya. Bentar. Dan oke, sekarang kita lanjutkan. Kita pasang di bagian plat besinya ini ya. Ini bikin kok ya, modelnya seperti ini nanggung banget, ditekuk ke sini nggak bisa ya, wes, tapi ya wes lah, nggak masalah. Kita usahakan sebisanya saja ya, daripada nyarahin orang lain. Nah, kita usahakan sebisanya saja. Sebentar. Nah, kita tata. Walas jan, wes masuk. Ini bikinnya bagaimana tadi, tapi ya wis lah, ya wis tak garape. Nah, nggak bisa masuk. Sebentar, kita operasi dulu. Kita coba masukkan kembali. Nah,
Oke, dan sekarang langkah selanjutnya kita bersihkan dulu. Oke, dan langkah selanjutnya kita akan beri lem di bagian pinggirnya aja. Kita beri lem muter sini bagian pinggirnya. Kita beri lem bagian pinggir-pinggirnya sini ya. Remnya ini usahakan muter dan rata ya. Nah, kita usahakan lemnya itu muter dan rata. Nah, supaya sela-selanya ini terisi oleh lem dan oli tidak keluar, itu kan mengusahakan ya. Nah, oke. Nah, seperti ini. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian lem kita ratakan dulu. Lem kita ratakan seperti ini. Nah, supaya sela-sela di dalamnya ini terisi ya. Nah, ini mengusahakan supaya tidak bocor, tetapi tidak akan tahu apabila belum dicoba ya. Rumus sederhananya seperti itu ya. Kalau nggak dicoba dulu nggak tahu. Oke, dan sekarang kita tambah lem lagi di bagian sini. Nah, seperti ini. Oke, dan kalau kira-kira sudah muter rata seperti ini, baru kita tempelkan dari sininya. Nah, sininya kita tempelkan. Nah, sebentar kita tempel ke dulu. Nah, oke. Kalau sudah merata seperti ini, baru atasnya kita beri lem lagi. Atasnya sini baru kita beri lem lagi, ya, seperti ini. Oke, usahakan dia itu rata. Nah, kalau sudah rata dan muter seperti ini ya, kalau sudah rata dan muter seperti ini, baru langkah selanjutnya kita akan memasang ke bagian mesinnya ya. Ini mudah-mudahan nggak ada yang kelewatan ya. Nah, sekarang kita pasang plug, kita pakai dulu. Oke. Alah, kayak nggak masuk sambungannya, mana ini? Aduh, ada yang nyangkut lek. Pembikinan soknya ini lu gimana? Sebentar kita tekuk dulu. Nah, sedikit saja supaya arahnya itu masuk ya. Oke, dan kalau kira-kira sudah masuk, dipaske. Nah, oke, dan kemudian baru kita lakukan pembautan di bagian bak mesin ini ya, yang ternyata terutama buat yang punya ya Mas Lemono mengganti obengan. Kenapa? Karena baut L nya ini kurang panjang ya.
baut L-nya itu kurang panjang. Ada panjang satu biji ya. Ada panjang satu biji, intinya kurang panjang lah, wis gampang sederhananya seperti itu. Karena apa? Ini membutuhkan baut yang benar-benar rapat ya. Nanti kalau mau mengganti dengan baut L itu caranya sangat sederhana ya. Caranya cukup lepas satu ganti baut L, lepas satu baut L, tetapi panjangnya harus sama dengan yang Lemono pasang ini ya, karena ini sudah Lemono ukur ya. Tingkat kencengnya dan kekuatannya dalam artian dia itu tidak akan dol dan tidak akan terlalu pendek ya, sudah Lemono ukur. Jadi ikutkan saja dari ukuran yang Lemono kasih ini ya, jangan terlalu panjang ataupun terlalu pendek. Oke, dan sekarang kita kencengke. Oke. Oke. Dan kita getok ya, kita getok secukupnya saja. Oke, dan kita lap bersih di bagian lemnya sini ya, bagian luarnya saja. Nah, yang dalam sini biarin ya, karena itu nanti tempat jalur-jalur oli ya, itu perlu kita lap saja di bagian luar, yang lainnya nggak perlu ya. Nah, oke, sudah kelihatan aman dari lem-lemnya. Dan sekarang kita coba engkol, apabila tidak ada sangkutan berarti tandanya positif, sudah aman. Oke, dan di sini sudah aman sekali, tidak ada gesekan sama sekali. Tetapi hasil akhir itu harus tetap dihidupkan dulu motornya dan dicoba ya, karena kekuatan dari selahan tangan dengan kekuatan mesin berputar itu beda ya. Inti sederhananya seperti itu. Kita tope dulu. Nah, oke, kemudian langkah selanjutnya di bagian sini sudah selesai dari pemasangannya. Ini tinggal nyetel klep saja, itu penyetelan sudah ada. Kemudian di bagian pemasangan bak. Nah, sekarang kita lanjutkan pemasangan bak langsung ya. Di bagian bak ini kita beri lem saja di bagian tutupnya sini. Oke, kita beri lem bagian sini. Nah, kita lem muter tapi tipis saja ya, hanya untuk mencegah oli supaya tidak terjadi bocor ya. Kemudian kita pasang, kita kencengke. Oke, nah oke, dan kemudian di bagian tutup luar ini yang perlu sangat kita perhatikan, karena di sini dratnya agak sedikit banget ya, dalam artian bautnya pendek banget. Apabila itu dol, itu gampang sekali, itu tinggal ganjel saja seperti di video Lemono. Itu Lemono sudah mempraktekkan dari cara pengganjelannya. Nah, kita lem dulu di bagian dalamnya supaya mencegah tidak terjadi bocor. Nah, kemudian kita tancap seperti ini. Kemudian yang satunya, kemudian kita kencengin dulu. Oke, bablas berarti tandanya dia itu minta diganjel ya, minta diganjel, karena bekasnya tadi juga sudah ada ganjelannya.
Oke, yang sebelah kenceng ya, sebelah mau kenceng. Sekarang tinggal sebelahnya. Kita ganjel dulu. Ini bekas ganjelan yang lama ya, kita ganti dulu. Kita bikinkan ganjel seperti di video-video Lekmono ya, kita buat yaitu segitiga. Nah seperti ini. Kemudian kita ukur dari panjang bautnya. Nah kira-kira segini cukup. Sesuaikan tekukan ini ya, tekukan ini dengan panjang bautnya. Kemudian kita masukkan, kemudian kita tinggal baut ya, kita baut. Sambil memasukkan itu sambil diputar. Oke, kalau sudah kenceng supaya tidak terlihat ganjelannya, maka yang kita lakukan adalah kita potong dari bekasnya ini ya. Kita potong. Oke, di sini tidak ada bekasnya sama sekali ya, tidak kelihatan dari ganjelan. Oke, sekarang kita lanjutkan ke penyetelan klep ya, ke penyetelan klep. Oke, sekarang kita kencengke ya, kita setel dari klepnya. Nah mungkin ada pertanyaan juga di bagian kolom komentar nantinya, itu yang pas itu ukurannya berapa sih Lek? Kalau Lekmono itu sering mengungkapkan dan sering mengatakan bahwa Lekmono tidak pernah menggunakan ukuran Lekmono feeling ya. Lekmono kok feeling lagi, bagaimana ukuran tepat lah? Sekarang Lekmono bertanya di bagian sini, bagaimana kita menempatkan titik pengapian dan putaran asruk, dan bagaimana juga Lekmono kok bisa menentukan, dalam artian kok bisa mengganti piston dengan dum kok nokon standar dan memprediksikan nafasnya lebih panjang. Nah itu dikarenakan apa? Prediksi atau feeling Lekmono itu berdasarkan dari rasa motor awal, kendala dari motor awal. Nah jadi seperti itu ya. Kendor dari setelan klep belum tentu enak juga. Kenceng dari kencengnya setelan klep ini kalau terlalu kenceng belum tentu nggak enak juga. Jadi seperti itu ya. Karena berawal dari putaran askruk. Nah, jadi sederhananya seperti itu ya. Jadi main feeling ya. Kalau mau mengukur itu kemungkinan besar 10 renggang 10 rengket ya. Itu kemungkinan besar seperti itulah. Kalau Lekmono jujur saja nggak pernah namanya pakai fuller ya. Itu yang Lekmono lakukan setiap kali menyetel dari ukuran klep. Ukuran itu sangat penting Lek, ketika dibutuhkan ya. Feeling lebih penting ketika kita merasakan dari motor, karena kita merasakan motor bukan dari ukuran tetapi dari rasa motor itu sendiri ya. Tapi cara Lekmono dan teman-teman nggak ngikutin cara Lekmono juga nggak apa-apa. Kalau mau pakai ukuran ya monggo, itu bebas ya. Oke, dan sekarang bagian yang X. Nah, oke, kita kencengke dulu.
Oke, dan sekarang penyetelan klep sudah selesai ya, Lek. Nah, sekarang kita kenceng ke full. Oke. Nah, kita kenceng ke full. Oke. Oke, dan setelan klep ini bisa berubah ketika mesin nyala. Jadi kita nyalakan dulu nantinya ya, bagaimana. Sambil kita mengkalkulasi dari hasil rombakan pengapian ya, kita cek juga hasil pengapian nih. Nah, di sini sudah finish dari penataan si motor ini sendiri. Nanti nyalanya Lemono videokan juga ya. Kenapa di sini Lemono tidak menutup? Yang pertama, sebentar. Oke, kita tutup dulu di bagian innya. Nah, karena untuk melihat oli kita nanti cek di bagian X saja ya. Nah, kita lem tipis muter di bagian sini. Oke, kita tutup, dan di sini tutup noken Lemono tutup terakhir. Kenapa? Dikarenakan Lemono akan menghubungi yang punya dulu bagaimana dengan silnya ini. Karena silnya ini bocor ya, bisa kita lihat di awalnya tadi, dan kita lihat di dalamnya juga itu terjadi basah oli. Itu tandanya adalah sil ini bocor. Ini mau ditutup sekalian atau bagaimana? Nanti Lemono videokan semuanya ya. Cara penutupan manual pun sudah ada videonya. Oke, dan sudah selesai dari perakitan GS100 yang geter dan nafas pendek. Mudah-mudahan ini sesuai dengan harapan kita. Oke. Nah, saya coba tak engkole dulu. Ora kuat diengkol ya, jadi harus dinaikkan ke atas mesin ya, supaya ada dudukannya dan mudah diengkol. Sebenarnya ini nanti selahannya mudah-mudahan enteng, dan di sini per juga sudah mau balik seperti standar ya, karena awalnya itu terjadi dia itu saat ketika habis diselah dia itu ngampleh turun seperti ini. Oke, dan ini sudah balik standar ya. Jadi kita sudahi video sampai di sini. Nanti kelanjutannya tetap Lemono videokan semuanya. Ya kita aja, terima kasih. Salam Gubratoli dari Lemono.